Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya para pejuang UTBK 2022. Di video kali ini saya akan berbagi tips dan trik untuk belajar UTBK 2022. Nah, mulai dari mana sih kita belajar UTBK atau strateginya itu kayak gimana sih kita biar bisa belajar UTBK-nya itu maksimal, kayak gitu ya. Nah, oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan ke pembahasannya, nah silakan teman-teman yang belum like video ini silakan like videonya dan share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa juga subscribe channel ini agar Kak Sugeng bisa lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten seperti ini. Oke. Nah, oke, yang pertama yang harus teman-teman ketahui adalah di sini Kak Sugeng sudah ngebuat poin-poinnya ya. Yang pertama itu adalah data keterima. Nah, untuk data keterima ini biar menjadi gambaran teman-teman ya. Jadi yang keterima tahun kemarin di 2021 yang UTBK itu berapa orang sih teman-teman ya. Bisa lihat di sini ya, Kak Sugeng juga sudah siapkan bahwa data-data di sini ya untuk yang UTBK 2021 itu sebenarnya terdapat 184.942 orang yang lolos SBMPTN. Nah, itu terdiri dari mana aja? Oke, betul ya, Saintek ya. Kita ke Sainteknya itu sebanyak 92.000 dan untuk yang Sosumnya itu sebanyak 91.000. Hampir 92 ribuan. Kemudian di sana juga bisa di breakdown lagi menjadi regulernya itu 123 orang. Dan untuk yang peserta KIP kuliah itu sebanyak 61.000 orang. Nah, kayak gitu ya. Jadi untuk data-data ini biar teman-teman bisa menjadi gambaran teman-teman. Yang kedua teman-teman ya, yang perlu teman-teman ketahui bahwa pesaing teman-teman itu bukan seluruh peserta UTBK. Lalu siapa? Jadi pesaing teman-teman itu adalah peserta UTBK yang daftar di PTN dan jurusan yang sama dengan teman-teman. Ya, jadi bukan seluruh ya. Nah, misalnya gini, teman-teman akan bertanya-tanya, misal si A nilainya kecil UTBK tapi dia lolos, aku nilainya gede tapi kok nggak lolos. Ya berarti pesaing dari PTN yang teman-teman tuju, jurusan yang teman-teman tuju itu ya berarti nilainya juga gede-gede gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa melihat juga nanti skor UTBK di tahun-tahun sebelumnya yang masuk ke jurusan yang sama itu ya. Jadi itu dulu yang teman-teman harus ketahui ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga teman-teman ya, setelah teman-teman tadi mengetahui semuanya, mengetahui datanya, yang ketiga teman-teman juga harus tahu bobot ya. Di UTBK kan ada bobot ya. Bobot apa? Misalnya bobot TPS dan bobot TKA. Nah, ada beberapa universitas yang sudah terang-terangan bahwa TPS itu lebih gede bobotnya dibandingkan dengan TKA. Misalnya Unpad itu udah bilang bahwa 60% itu TPS dan 40%-nya itu adalah TKA. Jadi teman-teman harus sudah bisa mengetahui, misalnya aku pengen ke Unpad, dia mintanya gimana gitu kan. Oh, berarti bobot gedenya TPS. Berarti teman-teman harus nilai TPS-nya harus gede. Selain misalnya teman-teman jurusannya pengen kemana, misal jurusannya pengen ke kedokteran Unpad, berarti mau apa lagi? Ya biologi sama kimianya harus gede, misalnya kan kayak gitu. Jadi nanti teman-teman udah terarah nih untuk belajarnya. Jadi fokus kemananya itu, karena kita nggak bisa semuanya teman-teman ya. Ya gitu. Jadi harus udah fokus kemana gitu ya. Oke, itu yang ketiga. Nah, setelah teman-teman sudah mengetahui itu semua, 3 hal dasar dan basic yang teman-teman harus ketahui di UTBK, ya berarti teman-teman harus sekarang sudah bisa membreakdown materi ya. Materi apa? Materi UTBK. Jadi kita nggak bisa semuanya belajar teman-teman ya. Jadi misal TPS itu kan ada penalaran umum. Nah, penalaran umum yang sering muncul apa? Logika misalnya, terus misal penarikan kesimpulan, kemudian bacaan-bacaan gitu kan. Nah, data-data kan gitu ya. Nah, silakan teman-teman pelajari. Kemudian pengetahuan kuantitatif. Itu materinya yang sering apa? Misalnya himpunan, perbandingan, kemudian aljabar ya, logaritma misalnya. Silakan teman-teman breakdown gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, gunanya apa? Biar teman-teman lebih terarah dalam belajarnya. Oke.
Nah, misalnya TKA matematika yang sering muncul, misalnya pertidaksamaan, tentu logaritma, kemudian trigonometri, barisan dan deret, ya itu teman-teman harus tulis dulu ya. Nah, itu biar teman-teman bisa membreakdown, karena di materi SMA itu kan nggak semua muncul ya. Jadi teman-teman harus tahu, jangan sampai teman-teman salah arah nanti belajarnya. Oke, itu ya. Jadi teman-teman harus breakdown materi. Kemudian setelah teman-teman udah membreakdown materi, terus mencari materinya seperti apa, teman-teman mungkin bertanya-tanya, nah lalu apa nih yang harus aku lakukan di 2 bulan ini? Ingat teman-teman, tinggal 2 bulan lagi kan. Apa yang harus kita lakukan? Apakah belajar TPS atau belajar TK dulu, atau TPS dan TK-nya digabung kan gitu. Karena kita tinggal 2 bulan lagi ya, 2 bulan lagi menuju Mei. Ya mau gak mau teman-teman harus sebenarnya beriringan. Belajar TPS sama TK-nya itu harus beriringan. Misalnya paginya TPS, malamnya TKA, bisa kayak gitu ya. Jadi nggak bisa lagi TPS dulu baru misalnya TKA, enggak ya. Nah, kenapa? Karena ya udah mepet banget gitu kan. Kecuali kita waktunya masih panjang, oke lah kita belajar TPS dulu, baru belajar TKA gitu ya. Karena sekarang udah mepet, mau gak mau teman-teman harus beriringan. Tentu teman-teman harus pelajarinya ya materi ya. Setelah materi teman-teman langsung latihan soal gitu ya. Jadi jangan materi terus latihan soalnya itu nanti ketinggalan ya. Jadi materi dengan soal juga harus beriringan. Oke, itu ya. Kemudian selanjutnya, nah agar belajar teman-teman terarah, teman-teman harus tahu skor yang akan didapat ketika UTBK itu berapa sih gitu ya. Nah misalnya teman-teman pengen ke PTN A dan jurusan A, skornya berapa? Misalnya tahun kemarin. Nah teman-teman harus lihat juga skor UTBK tahun kemarin yang lolos gitu ya. Misalnya ke statistik ya, statistika misalnya di IPB misalnya, teman-teman ingin ke sana, kemudian kemarin itu yang lolos sekitar 600-an nilainya. Nah teman-teman harus lebih tinggi lah ya, biar teman-teman aman, berarti 650-an itu untuk TKA dan TPS-nya. Nah kenapa? Kalau teman-teman udah terarah, udah ada target skornya, teman-teman belajarnya akan lebih semangat lagi dan akan mencapai yang skor itu kan. Jadi kalau nggak ada teman-teman ya skornya berapa, bakal apa ya belajarnya bakal biasa aja gitu kan. Nah jadi skor UTBK itu perlu teman-teman ketahui dari alumni teman-teman yang kemarin lolos. Bisa juga teman-teman yang sekarang bimbel, lihat aja di data bimbelnya kan ada. Selanjutnya teman-teman yang harus teman-teman ketahui adalah evaluasi ya. Sekarang teman-teman kan udah belajar ya, belajar dari pagi sampai malam, berbulan-bulan gitu ya. Nah teman-teman harus bisa evaluasi diri sendiri. Misalnya teman-teman udah bikin target belajar, udah bikin jadwal belajar. Misal jam 9 aku belajar matematika. Nah tapi kenyataannya tidak dilaksanakan. Nah teman-teman harus evaluasi. Nah kenapa sih aku nggak belajar waktu kemarin? Nah tulis, dicatat ya. Misalnya aku main gitu ya, atau aku tidur, nah kayak gitulah. Jadi teman-teman harus evaluasi selama teman-teman belajar, hal apa saja yang mengganggu teman-teman belajar ya. Setelah teman-teman tulis, nanti teman-teman bisa mengevaluasi. Jadi harus bisa menghindari kesalahan yang kemarin sudah dilakukan. Itu ya teman-teman. Nah selain itu evaluasi juga teman-teman bisa dengan hasil belajar teman-teman. Setelah teman-teman belajar kimia, biologi, fisika gitu ya, TPS-nya, matematikanya, nah teman-teman mau gak mau harus ikutan tryout ya. Tryoutnya bebas, ingin yang gratis atau yang berbayar silakan aja. Nah tentu tryout yang sesuai dengan ya pas pelaksanaan UTBK gitu ya. Sistemnya harus sesuai dengan UTBK ya. Pembobotannya juga harus sama dengan UTBK. Biar apa? Biar teman-teman terarah dan nilainya juga akurat kan gitu ya. Nah itu untuk evaluasi. Nah oke. Dan yang terakhir, jangan lupa juga teman-teman harus berdoa. Nah, kenapa berdoa itu sangat penting ya? Jadi, misalnya teman-teman ingin sesuatu, terus teman-teman udah berusaha, tapi kan kalau nggak ada doa, nanti teman-teman gimana? Ya sia-sia juga kan. Terus minta doa orang tua, ya nggak? Doa orang tua itu sangat teman-teman sangat mujarab ibaratnya. Karena ya teman-teman tahu bahwa kita itu
dilahirkan oleh orang tua, kemudian dididik oleh orang tua, dan diasuh juga oleh orang tua ya. Jadi teman-teman harus berbaik-baiklah kepada orang tua kayak gitu. Ingat, jalur langit itu ada. Teman-teman silakan, misalnya teman udah tahu jalur langitnya kayak gimana, misalnya baca doa yang kayak gimana, kemudian baca Al-Quran yang surat apa gitu ya, silakan aja. Oke, itu untuk tips dan trik dari saya untuk teman-teman belajar UTBK dari mana, dan juga teman-teman bisa mencapai kelolosan UTBK 2022. Oke, terima kasih. Semangat belajar, semoga teman-teman bisa masuk PTN yang diinginkan. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.